Sini ada, sorry saya ngambil dari pesan semesta dulu. Ini pesan dari angel love-nya, angel asmaranya bagaimana? Wah, bagi yang sudah punya couple, your love life is ascending to a higher level of commitment. Mungkin kamu akan menuju ke arah pertunangan bagi yang udah punya calon ya. Atau bagi yang masih single, hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Hari ini saya membacakan tarot tentang hoki atau peruntungan zodiak Gemini di bulan Juni tahun 2021. Kali ini saya mengambil tempat yang berbeda ya, yang biasanya indoor, sekarang saya berada di outdoor, masih di sekitar daerah Jawa Barat. Oke. Jangan lupa bawa hand sanitizer, masker, dan raincoatnya karena suasana masih hujan. Dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatannya di mana Anda berada. Oke, saya lanjutkan saja bagaimana tentang zodiak Gemini ini di bulan Juni. Gemini adalah karakter yang memang super aktif dan super busy ya orangnya, senang mencari kesibukan. Dia orangnya juga pandai mencari uang, orangnya dan dia bekerja, kalau bekerja itu bekerja keras sekali ya. Dan dia pintar atau mahir di bidangnya dia, terutama skill yang dia punya tidak bisa diragukan lagi. Mau usaha ke, berdagang ke, berbisnis, pelajar, mahasiswa ya seperti itu, atau dia dosen, guru, atau seorang direktur, CEO dan sebagainya. Dan dia orang pintar, cerdas, dan pandai melihat peluang. Dan dia juga menjadi leadership tuh, kalau menjadi leadership juga orang yang enak dan asik dan tegas gitu ya, orang-orang Gemini. Tapi dia flamboyan sih ya kalau laki-lakinya, gampang jatuh hati, gampang suka dengan orang lain gitu kan. Kadang-kadang Gemini hatinya gampang mendua, tetapi kalau udah dapet yang dia mau, yang setia sama dia dan tulus, maka dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan dan menjaga hubungan percintaannya. Orang Gemini orang romantis, suka candlelight, suka hal-hal berbau pantai, pegunungan, bunga, kosmetik dan sebagainya, apalagi minyak wangi. Nah, itu sekelumit tentang Gemini, tetapi dia sifatnya memang keras kepala orang Gemini ya. Kelemahan dia keras kepala dan gampang ngambek dan gampang cemburuan. Oke, lanjut bagaimana masalah tentang karirnya dia di bulan Juni ini. Saya ambil satu kartu ya, di sini sudah tersedia satu kartu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada kartu wow, King of Wands ya. Nah, karir dia di bulan Juni ini dia ada bantuan dari seorang raja. Wah, seorang raja, dia seorang bisnismen yang sukses, King of Wands. Akan ada kesuksesan yang dia terima, berkat bantuan dari orang lain juga. Energinya bisa macam-macam ini ya, karena ini general reading, tidak resonate untuk semua Gemini. Ini bisa dia dapat bantuan dari orang-orang terdekat dia untuk bisnisnya. Ada bantuan untuk kendala-kendala masalah urusan kerjaan, bisnis atau usaha dia. Dan dia juga mendapatkan posisi penting di dalam perusahaan karena dipercaya oleh orang-orang terdekatnya, terutama atasannya juga. Terus usaha yang dia kerjakan ini tergantung dia juga. Apabila mau berhasil benar-benar harus kerja keras, karena dia tipe-tipe orangnya juga tidak mau menyerah, tipe-tipe Gemini. Dan itu juga tergantung dari emosionalnya dia. Dan King of Wands melambangkan seorang yang bisa kamu percayai untuk kerja sama atau berbisnis kamu, kalau yang sedang berbisnis atau bekerja sama dengan partner kerja kamu. Dan dia bisa diandalkan untuk menjadi orang yang mampu mendorong kamu, support kamu menjadi sukses. Tapi di sini kerja keras kamu terbayarkan, semua hasil dari kerja keras, kerja cerdas dan rajin untuk selalu tekun dalam bekerja gitu ya. Karena kamu di King of Wands ini energinya positif ya, semua hasil kerja keras kamu terbayarkan. Lanjut untuk masalah asmara berpasangan, di sini ada les enamorados atau the lovers ya. The lovers means artinya laki dan perempuan saling berhadapan-hadapan dan ada malaikat. Kehidupan kamu harmoni dengan pasangan, baik yang udah calon maupun yang sudah punya rumah tangga. Tetapi ingat, dalam hubungan harmoni ini pasti ada godaan dan cobaan. Di tengah-tengah lagi hangat-hangatnya dengan pasangan, totonya ada orang ketiga datang dalam hubungan kalian. Itu harus hati-hati, selalu belajar dari pengalaman, apa hubungan ketiga itu bagus atau tidak buat kamu. Kadang-kadang hubungan itu hanya bersifat nafsu ya, bersifat godaan, bersifat pelampiasan ya, tidak jujur dari
hatinya atau ketulusan jiwanya. Itu yang harus kamu perhatikan apabila ada yang datang dalam kehidupan kamu selain pasangan kamu. Tapi di sini energi secara generalnya kamu dalam bulan Juni ini hubungan kamu dengan orang-orang terdekat, orang tercinta lagi hangat-hangatnya, lagi harmonisnya, lagi intim. Baiknya sudah ada calon, mungkin kalian ada niat untuk melanjutkan ke arah lebih serius, ataupun yang sudah punya pasangan, ya tingkatkan hubungan serius kehangatan secara batin ataupun seksual kalian gitu ya, biar bertambah hangat ya, karena musim dingin jadi harus lebih hangat lagi. Terus yang masih single juga bisa berarti Anda berbagi dengan orang-orang terdekat. Walaupun single tapi Anda makmur, Anda sejahtera ya. Anda bisa berbagi dengan orang tercinta yang terdekat yang mensupport kalian secara lahir batin. Anda bisa membuat hati Anda malah tambah bahagia dengan membantu orang di sekitar Anda. Apalagi mau dekat-dekat Lebaran ini minta THR bagi yang kerja ya, atau yang masih single mungkin diminta THR bagi yang masih single nih kepada dari keluarganya gitu ya. Minta uang lebaran dong, jatah lebaran, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi Anda memberikan ini cuma-cuma kepada orang selain lebaran aja gitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau Anda mendapatkan rezeki berkah dari orang-orang terdekat, mendapatkan uang yang tidak diduga-duga dari sahabat, kerabat, atau keluarga kalian. Intinya bagi yang masih single, kalian akan bertemu dengan namanya kebahagiaan ya, ketenangan hati, dan bisa berbagi dengan banyak orang. Walaupun single kamu makmur. Lanjut yang masalah keuangan, bagus sekali di sini Four of Pentacle, artinya mampu mengumpulkan banyak rezeki atau uang. Cuman jangan terlalu posesif ya terhadap keuangan kamu. Boleh-boleh aja nyimpen uang sebanyak-banyak, tetapi ingat uang itu harus mengalir. Jangan terlalu dikekang. Semakin dikekang semakin banyak uang yang keluar. Percaya atau tidak, hukum alam seperti itu. Semakin kamu pegang uang, maka uang akan hilang dengan begitu saja. Tapi bila kamu memahami ilmu keseimbangan alam, maka apabila kamu berbagi, apabila kamu memberi, maka uang itu akan kembali lebih banyak. Jadi intinya boleh saja menyimpan uang untuk masa depan, mempos-poskan uang tertentu, tapi juga harus ingat berbagi. Intinya sedekah seperti itu. Anda makmur, kaya raya, dan bahagia, intinya bisa mendapatkan uang lebih dari yang kamu harapkan. Nah, di sini ada, saya ngambil dari pesan semesta dulu. Ini pesan dari angel love-nya, angel asmaranya bagaimana? Bagi yang sudah punya couple, your love life is ascending to a higher level of commitment. Mungkin kamu akan menuju ke arah pertunangan bagi yang udah punya calon ya. Atau bagi yang masih single, kalau kamu pengen punya pacar, kamu kepinginnya punya pacar yang bisa langsung tunangan, tidak mau pacaran terlalu lama. Ya, bisa jadi Anda ketemu orang yang masih single yang ingin langsung tunangan, atau Anda yang sudah lama pacaran bisa jadi langsung tunangan dengan kekasih kalian yang sudah kalian lama tunggu-tunggu buat yang berzodiak Gemini. Tapi ini tidak resonate buat semua Gemini. Oke, congratulations. Dan yang terakhir pesan-pesan dari semestanya adalah fleksibel. Ya, kalau kamu mau serasi dengan siapapun, kamu fleksibel. Saatnya makan ya makan, saatnya tidur ya udah tidur gitu ya. Saatnya berjalan-jalan, rekreasi ya rekreasi, saatnya belajar ya belajar. Seperti itu, tidak usah terlalu ngoyo dalam hidup. Fleksibel aja kepada orang. Masalah itu pasti akan selalu ada sampai kita mati, tapi kita harus fleksibel menghadapi masalah. Tidak melulu berbicara uang, tidak melulu bicara masalah, tidak melulu membicarakan hal-hal negatif. Kadang-kadang ada pelangi di balik awan. Jadikan pelangi itu tiap hari ada, meskipun awan itu selalu ada yang kelam gitu ya. Jadi fleksibel lah dalam hidup Anda, maka Anda akan meraih energi ringan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Oke, itu saja nasihatnya buat Gemini di bulan Juni tahun 2021. Semoga tercerahkan karena saya mengambilnya di outdoor. Jadi semoga kalian memahaminya. Bagi yang ingin konseling lebih spesifik, lebih dalam, dan lebih detail, silakan kontak Instagram saya lalalatifah_tarot atau reader, atau ke email saya syakarinaghinta@gmail.com. Oke, saya pamit. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera.